Ketika Ye Chen mulai merencanakan ke depan, anggota keluargaan lainnya termasuk paman dan bibi kedua Ye Chen juga tiba di Wan Liu Villa satu demi satu. Sejak keluargaan mulai merekam video untuk lelaki tua An Qishan setiap hari, mereka menemukan bahwa ingatan lelaki tua itu telah berubah setelah dia datang ke Jingling dan tinggal di Wan Liu Villa. Dulu ingatan orang tua itu terus-menerus memburuk. Dia pasti tidak bisa mengingat apa yang terjadi baru-baru ini. Bahkan apa yang terjadi sebelum tidur, setelah bangun tidur. Namun dalam beberapa hari terakhir sejak dia tinggal di Wan Liu Villa, lelaki tua itu dapat mengingat hampir semua yang dialami sendiri. Setelah membandingkan dengan konten yang direkam dalam video, dia menemukan bahwa lelaki tua itu benar-benar mengingat apa yang terjadi kemarin dari 10,9. Perubahan ini membuat keluargaan sangat gembira. Selain itu, orang tinggal yang di villa terletak di tengah dan setelah mereka tinggal, mereka semua merasa segar dan nyaman. Yang membuat mereka sangat yakin bahwa tempat ini adalah sebidang tanah yang nyata, tanah harta karun Feng Shui. Dalam 2 hari terakhir, keluargaan mulai menyebarkan ruang lingkup investigasi di Jingling. Satu demi satu, efisiensinya sangat tinggi dan mereka telah menambah ke sistem urusan sipil, sistem bantuan kesejahteraan, dan rekam medis rumah sakit besar. Tidak ada informasi terkait Ye Chen yang ditemukan. Keluargaan berharap hal-hal tidak akan berjalan terlalu lancar, jadi mereka tidak berkecil hati. Tepat ketika Zheng Er mau mendapatkan 3 instruksi dari Ye Chen, mulai membuat 3 artefak magis menjadi tua. Pasangan tua dari keluargaan memanggil beberapa anak bersama. Dia menelpon Li Yalin dan kami mengadakan pertemuan bersama. Karena ingatan beberapa hari terakhir ini sangat lengkap, An Qishan yang licik secara berharap menemukan ritme master setelah menganalisis situasi saat ini. Dia untuk sementara mengatur rencana selanjutnya dalam 2 arah. Salah satunya adalah An Kaifeng memimpin orang lain untuk terus melakukan pencarian karpet di Jingling. Mencari semua petunjuk yang mungkin terkait dengan Ye Chen. Informasi tentang pemilik pil permajaan. Lagi pula di mata keluargaan, pemilik pil permajaan kemungkinan besar adalah orang yang sama dengan dermawan yang menyelamatkan keluargaan di Amerika Serikat hari itu. Minta dermawan untuk membantu menemukan keberadaan Ye Chen, seorang Chongqiu tidak berani menunda dan segera menghubungi orang-orang di grup lagu, dan setelah mengumumkan identitasnya, dia meminta untuk mengunjungi Song Ruainting. Terakhir kali An Chongqiu datang mengunjungi Song Ruainting, nama yang dilaporkan masih merupakan identitas palsu bernama Hu Yuanzheng. Oleh karena itu, sistem Song Ruainting tidak pernah bermimpi bahwa Anjia Amerika yang terkenal akan berinisiatif untuk menghubungi grup Song. Dan putra tertua dari keluargaan ingin mengunjungi Song Ruainting secara langsung. Perasaan ini tidak berbeda dengan perusahaan startup IT dengan 30 atau 40 orang yang tiba-tiba mendapat permintaan dari Bill Gates untuk berkunjung. Asisten yang bersemangat berlari ke ruang konferensi terlepas dari pertemuan Song Ruainting dengan pemasok. Dan dengan bersemangat berkata di telinga Song Ruainting, Presiden Song American Anjia ingin membuat janji dengan Anda untuk mengunjungi grup secara langsung. Anjia, Song Ruainting tidak bisa menahan cemberut. Jika penguasa lain di Jingling mendengar bahwa keluargaan datang berkunjung, mereka akan sangat gembira, tetapi Song Ruainting tanpa sadar menjadi khawatir. Dia telah meminta menerima pengingat dari Ye Chen sejak lama, mengetahui bahwa keluargaan sedang mencari petunjuk untuk Ye Chen di Jingling, yang mana dari keduanya yang pada akhirnya akan mengarah ke Ye Chen. Jadi dia berkata kepada asisten, jangan terburu-buru menjawab masalah ini, mari kita bicarakan setelah saya selesai. Asisten tidak mengerti, jadi dia dengan cepat mengingatkan, Tuan Song, itu dari sebuah keluarga. Aku tahu. Song Ruainting mengangguk dan berkata dengan tenang, saat itulah aku menyelesaikan pekerjaanku. Asisten tidak punya pilihan selain hormat berkata, Oke, Tuan Song, kalau begitu aku tidak akan menjawab kepada mereka dan tunggu pesanmu. Song Ruainting melambaikan tangannya dan menginstruksikan, beritahu mereka kata-kata yang tepat, katakan saja bahwa saya sedang sibuk sekarang dan minta mereka untuk menunggu kabar saya. Oh, oke.
Asisten itu tidak tahu mengapa Song Banting yang selalu sangat rendah hati tidak untuk menyelamatkan muka keluargaan. Dia tidak punya pilihan selain mengikuti permintaannya dan mengembalikan kata-kata yang tepat ke An Chong Kyu. An Chong Kyu telah mengunjungi Song Banting lama setelah pelelangan Hai Chun Pil selesai, tetapi saat Song Banting tidak mengungkapkan informasi apapun dengan Hai Chun Pil kepadanya. Namun dalam penandangan An Chong Kyu hari ini tidak seperti dulu lagi. Pada awalnya saya semua memikirkan Pil Hui Chun, tetapi pada akhirnya Pil Hui Chun tidak difoto. Dan saya bahkan menyentuh pemilik Pil Hui Chun. Namun setelah dermawan misterius menyelamatkan seluruh keluargaan di New York, An Chong Kyu berasa bahwa Ruo Ingong dan Hui Chin Pil jika miliknya benar-benar orang yang sama, maka kemungkinan sikap terhadap Anji akan berubah karena apa yang terjadi di New York. Tapi dia tidak menyangka idenya sendiri akan sedikit membuat frustasi dengan Song Banting. Setelah Song Banting meminta asistennya untuk menolak An Chong Kyu, dia segera menganggurkan pertemuan dan kembali ke ruang pertemuan dan menelpon Ye Chen dan berkata dengan hormat di telepon, "Tuan Ye, pamanmu menelpon lagi, mengatakan bahwa dia ingin mengunjungi grup lagu. Menurut Anda, apakah saya perlu bertemu dengannya?" Ye Chen berkata, "Bukan, tidak mungkin untuk bertemu. Tetapi jika mereka bertanya tentang saya, Anda dapat memberitahu mereka bahwa sejak lelang terakhir saya telah ditinggalkan oleh Jingling dan Anda tidak tahu kemana Anda pergi." Song Banting buru-buru berkata, "Tuan Ye, jika Anda tidak ingin mengungkapkan petunjuk apapun untuk saat ini, Banting masih akan bertemu dengan paman Anda. Saya takut saya akan berbicara tentang suatu. Jika ada manajemen ekspresi yang tidak bisa dilakukan dengan baik, dia akan mengetahuinya." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu bodoh? Paman saya juga tuan muda dari keluargaan. Dia bertemu denganmu kali ini, kamu pasti akan mempersiapkan kelulusan yang cukup. Mungkin itu akan membawa ruang baru bagi keluarga Song untuk berkembang. Kamu tidak boleh melewatkan kesempatan bagus ini." Song Banting berkata dengan serius, "Tuan Yi, saya takut menunda urusanmu. Jadi aku masih ingin menjaga jarak dari Anda." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kamu tidak perlu memikirkannya. Setelah kamu bertemu pamanku, tanyakan saja pada semua pertanyaan. Bahkan jika dia tahu apa yang kamu sembunyikan, dia tidak akan pernah berani memaksamu untuk mengatakan yang sebenarnya. Selain itu, jika Anda tidak mengatakan apa-apa, keuntungan yang dia siapkan untuk Anda pasti akan diberikan kepada Anda terlebih dahulu." Setelah berbicara, Ye Chen berkata lagi, "Keluarga An jarang mendirikan wilayah di komersial di Tiongkok sebelumnya. Jadi ini waktu yang ketika mereka datang ke Jingling, mereka harus menghasilkan lebih banyak uang di masa depan. Negara adalah prioritas utama, dan di mata mereka, Anda adalah satu-satunya keluarga berikutnya yang benar-benar dapat menghubungi saya. Dan mereka pasti akan melakukan yang terbaik untuk menunjukkan kebaikan mereka kepada Anda. Jika keluarga Song dapat mengambil kesempatan ini untuk mengikat mereka bersama, akan ada peluang bagus untuk berkembang pesat di masa depan. Dan hal baik semacam ini jarang ditemui." Song Banting tahu bahwa Ye Chen sedang memikirkan dirinya sendiri, jadi dia tidak berkata dengan penuh syukur, "Saya mengerti bahwa Ye Chen Master, maka saya akan membuat janji dengan pesanmu untuk bertemu denganmu nanti." Ye Chen bersenandung dan kemudian berkata, "Oh iya, kamu bisa beritahu aku." Beritahu dia beritanya dan pada waktu yang sangat tepat. Song Banting buru-buru bertanya, "Berita apa?" Ye Chen sedikit tersenyum dan berkata, "Katakan saja bahwa saya meminta Anda untuk menjatuhkan hukuman untuk saya dan beritahu mereka bahwa apa yang terjadi di New York hanyalah masalah usaha kecil, jadi mereka tidak perlu mengingatnya." Song Banting tidak tahu apa yang terjadi di New York saat itu. Tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Chen, dia tidak bertanya apa-apa, lebih banyak pertanyaan dan berkata dengan hormat, "Oke Tuan Yis, ketika saya melihat paman Anda, saya akan menyampaikan kalimat ini kepada mereka pada waktunya." Ye Chen mengingatkan, "Ingat, sebelum dia menetapkan persyaratannya, yang terbaik adalah memberi." Lalu tahu ngomong-ngomong ketika dia tentang saya, setelah Anda mengatakan ini, tidak peduli kondisi apa yang dia persiapkan untuk Anda, pasti dia akan menggandakan untuk sementara.
Ye Chen tahu betul apa motif paman mengunjungi Song Wanting. Dia hanya ingin mengetahui identitas pemilik Pil Huichun. Yang ngomong-ngomong, memastikan apakah orang Pil Huichun adalah orang yang sama dengan dirinya yang menyelamatkan keluarga An di New York. Sekarang dia telah datang ke pintu. Saya mungkin juga mengakuinya dengan murah hati sehingga mereka dapat yakin bahwa orang yang menyelamatkan mereka adalah Pil Huichun. Dengan cara ini, mereka dapat menggabungkan identitas dari dua orang misterius itu menjadi satu. Adapun identitas mereka yang sebenarnya mereka pasti tidak akan mengetahuinya untuk sementara waktu. Ketika waktunya tepat di masa depan, saya secara alami akan bertemu dengan mereka dan memberitahu mereka secara terbuka bahwa saya adalah orang misterius yang bergabung menjadi satu. Saat itu keluarga identitas berbeda. Di hati keluargaan ini sangat menyatu sepenuhnya. Setelah makan siang, ketika An Chong Kyu tidak tahu bagaimana membuka terobosan grup lagu, asisten Song Wanting manggilnya kembali. Di telepon, asisten Song Wanting berkata kepada Tuan An, Presiden Song kami dapat meluangkan waktu 20 menit untuk bertemu dengan Anda pada pukul 6 sore ini. Apakah Anda ingin berjanji untuk slot waktu itu? Nah, tidak peduli bos perusahaan mana yang dia kunjungi, tidak mungkin pihak lain mengatur waktu untuknya dan hanya memberi waktu 20 menit untuk rapat. Ini pertama kalinya bagi Song Wanting. Namun pada saat ini An Chong Kyu bukanlah tidak senang. Sebaliknya dia berkata dengan gembira, "Tidak masalah, tolong buatkan janji untuk saya harus berada di grup lagu sebelum jam 6." Pukul setengah 6 sore, An Chong Kyu pergi. Dia sudah tiba di grup lagu. Dan setelah menunggu ruang tunggu selama setengah jam, asisten Song Wanting datang dan berkata kepadanya, "Tuan An, Nona Song dapat melihat Anda, silakan ikut dengan saya." An Chong Kyu buru-buru berdiri dan berkata, "Terima kasih." Asisten membawa An Chong Kyu ke kantor Song Wanting dan berkata kepada Song Wanting, "Presiden Song, teman Anda Chong Kyu ada di sini." Song Wanting mengangkat kepalanya dan melihat di An Chong Kyu, tersenyum dan berkata, "Tuan An, kita bertemu lagi."